Berhubung kemarin itu tuh pertemuannya terhambat ya, jadi kami kesini kembali dikarenakan percakapannya perlu dilanjutkan. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Oke, thanks. Iya, silakan lanjut. Nah, sebelumnya aku lupa nih, kemarin tuh dikasih kisi-kisi kan. Barang apa sih yang kalian jual tuh aku lupa loh. Boleh disebutin ulang nggak? Iya, bisa bisa. Nah, yang kita jalani bisnisnya adalah bisnis marju dan kopi. Eh, Soalnya kemarin tuh dibilangnya ada yang dibuat sama kartel, cuman orang itu tuh berawalan dari O. Selebihnya aku nggak tahu apa gitu. Tapi itu obat dari Marjun. Iya benar. Itu obatnya namanya opioid gitu. Itu ya seperti Kevlar juga, cuma lebih bagus daripada Kevlar gitu. Cuma ini berguna juga obatnya. Oh, cuman kan kalau untuk efeknya katanya tuh lebih sedikit daripada Kevlar ya sekali pakai. Cuman dia nggak sekali pakai. Iya benar. Kita di sini juga pernah menyobanya. Kecuali saya lah. Saya orangnya tidak kecanduan obat-obat terlarang gitu. Saya Hmm, aku juga diberitahukan pihak atas kalau misalnya market price si Kevlar itu tuh 50.000, dan untuk si Opilium ini kurang tahu, makanya aku mencoba bertanya ke kalian kan. Siapa tahu kalian iya. tahu harganya. Oh iya. Harganya kita memang menjualnya, tapi kita tidak bisa menentuinnya karena kita juga belum tahu harga Kevlar. Biar kita lebih tentuinnya lebih rendah daripada harga Kevlar gitu. Karena Kevlar juga lebih bagus lah dibanding dari bisnis yang kita lakukan gitu. Aku sih rencananya ya mau kasih 55 itu tuh rata buat harga Kevlar persatuannya. Cuman aku nggak tahu menurut kalian itu tuh worth it apa enggak, karena dikasih tahu juga nggak boleh lebih dari harga sih Desert Eagle satu paketnya. Jadi Kevlar yang kalian jual itu per satunya atau per paket gitu? Persatunya, karena sekali membuat itu hanya satu yang ter ini yang jadinya tuh satu, bukan seperti Desert Eagle yang memiliki satu Desert Eagle dan satu klip itu tuh isinya 21. Itu udah satu klipnya, udah sepasang dengan klip gitu. Oke. Tapi mungkin saran dari saya harga Kevlar tuh per satunya hargain dengan 80 saja. Labanya ngambilnya terlalu besar ya. Iya, tapi syarat dari bos besar juga yaitu bos mafia katanya di bawah 100. Jadi mungkin kalian kalau setuju juga ya di 80 lah. Gimana Jagung? Setuju nggak sih kita nih kalau harganya segitu? Apa kebanyakan? Apa itu too much? Ya mungkin kalian bisa tawarkan turunkan harga gitu. Kita juga tidak masalah. Takutnya ya kalau misalnya 80 tuh kayak nggak ada yang mau beli itu, dan lebih milih harga yang lebih murah, which is 50 persatuannya. Aku lebih milih tuh kayak 65, kayak harganya nggak terlalu jauh lah daripada 50
50 itu, biar orang tuh nggak berat gitu mau beli satu Kevlar. Oh iya. Oh, kalau begitu tetapkan harga dengan 70 saja. Ini tergantung aja ya, kalau misalnya harga bahan dan resiko dari obat yang kamu jual itu sesuai dengan apa yang mau kamu keluarkan ataupun apa yang mau kamu tentukan harganya tuh udah pas ya, itu terserah kamu. Cuman menurut kami harga 50 ke 6 ini 65 tuh udah lumayan, labanya kita udah ambil di 15, dan di 50-nya itu tuh kemungkinan untuk harga ini kita membeli keperluan ataupun kami ngambil ngambil nyari sendiri. Oh, jadi kalau sebelumnya bisa saya tahu kan proses dan bahan-bahan yang dibutuhkan saat melakukan Kevlar gitu, crafting Kevlar, biar saya pertimbangkan menurunkan harga. Besi, rubbery, sama satu lagi aku lupa, tapi itu udah di brankas kami, cuman belum kami crafting aja ya, karena belum menentukan harga. Kayak mana kita mau jual kalau nggak tahu harganya kan. Oh, jadi begitu ya. Apakah jumlah-jumlah bahan yang dibutuhkan di atas 100? Enggak kayak 50 ke bawah lah buat bikin satunya. Tapi hmm, kulihat lagi lah daripada ragu kan ya. Oh, ternyata membuat sebuah Kevlar tidak terlalu membutuhkan banyak bahan ya ternyata. Oh iya, mungkin saya sebagai bos ini setuju lah dengan hargai 60 saja. Bagaimana? Apa ada keberatan kah? 60? Treasureku sih si jagung ya, aku sih nggak keberatan kalau harganya segitu, karena labanya lumayan juga. Oke. Jadi kita sepakat lah harga Kevlarnya di 60 saja. Oh ya, untuk seimbangkan harga bisnis kita dan harga bisnis kalian, untuk harga opioid kan menambahkan darah putih sama kayak Kevlar, jadi kita harus menentuin harga opioid juga nih. Sebelum lupa ya, aku boleh minta nomor dulu nggak? Karena jujur ngehubungin kalian tuh susah banget. Ya, itu karena kita di sini tidak sembarangan memberi kontak, karena kita kan melakukan bisnis yang besar, jadi kepolisian sedang mengincar kita. Ya, manakan nonanya adalah orang penting, tamu penting dari Los Santos. Mungkin kita bisa tukaran kontak saja. Berhubung aku yang paling aktif, lebih baik aku aja sih yang ini tukaran kontak dengan pihak kalian. Kantong berapa? Diriku di kantong 5. Udah saya terima. Dengan nama? Dengan nama Stopa Salvador. Saya Grim. Oh ya, sudah. Oh ya, saya juga berpikir juga itu tentang harga opiat yang kita jalani gitu, bisnis yang kita jalani. Saya memulai dengan harga 40. Apakah Nona tidak keberatan? Nggak keberatan, itu kan tergantung kalian juga. Menurut kalian kalau misalnya harga tersebut itu tuh memberatkan kalian,
ataupun ini kurang untuk sekedar bahan ataupun resiko yang harus kalian ambil karena butuh si singkong itu kan, daun singkong, ya balik lagi ke kalian, itu bukan keputusan dari kami. Ehm, Daun singkong itu kita ya tidak keberatan lah, seharga 40. Tapi jika kalian setuju juga, kita akan jadinya harga sebagai tetap di kota. Ya ini juga untuk menyeimbangkan harga obat-obatan dan Kevlar dan obat yang kita jual gitu. Takutnya kalau kita jual harga di atas harga Kevlar, kalian ya merugikan kalian dan merugikan kita juga, karena Kevlar lebih menguntungkan berbanding bisnis kita. Tapi dengan kita menjualnya harga rendah juga, kita ya seimbang gitu, menguntungkan sesama dua kelompok gitu. Nah, makanya aku bilang itu tuh tergantung kalian, karena yang terlalu banyak rugi itu di kalian bukan di kami. Oh iya, artinya, oh iya, dari informasi yang saya dapat bahwa basecamp kalian ikat Los Santos. Memang di dekat Los Santos, cuman ya gitulah, banyak orang yang pecinta wanita ya, makanya agak risih juga lama-lama, tapi mau gimana, udah nyaman di sana. Oh iya, ya sebaiknya Nona juga sudah tahu ya kan, sifat-sifat orang-orang di kota sebagai buaya kan, buaya darat gitu. Kayak terima kasih ya sudah menyambut kami dengan baik dan benar. Maaf untuk kunjungan yang mungkin menurut kalian tiba-tiba tapi udah dijanjikan ini. eh ini udah cukup sih informasinya untuk kita sama-sama menjalankan bisnis ke depannya. Kalau ada diskusi lain mungkin bisa didiskusikan juga lewat pesan di koran atau sebagainya. Iya, nah, sebaiknya kalau kita sini lagi, motornya jangan parking jauh-jauh lah, itu ya agak tidak enak lah, kalian datang jauh-jauh, jalan kaki juga jauh-jauh gitu. Oke, kita pamit dulu ya. Nggak apa-apa kok, kita tuh kan suka motor. Jadi kalau jauh-jauh juga agak menghirup udara segar gitu bagi kami. Terima kasih ya sudah berbincang dengan hangat ini menurut saya. Sebaiknya hati-hati ya. Ini saatnya